Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPS 3. Pengertian novel. Novel adalah jenis karya sastra yang berisi mengenai cerita kehidupan atau pengalaman seseorang dan memiliki alur cerita yang panjang. Unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur utama yang membangun sebuah novel, yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah pokok pemikiran, ide atau gagasan serta yang akan disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Tema dapat diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan. Tujuan yang dirumuskan secara singkat dan wujudnya berupa kalimat. Di sini saya mengambil contoh kutipan dari karya Boy Chandra yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Kevin ingin Nara menjadi kekasihnya, namun Nara tidak menginginkan persahabatannya hancur. Sejak perkenalan itu, Nara dan Kevin menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Bahkan sebuah sehingga kuliah pun mereka memilih kampus yang sama. Kevin kuliah di jurusan pendidikan fisika, sedangkan Nara mengambil jurusan seni tari dan musik. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Latar tempat yang digunakan pada novel di sebuah tempat. Latar tempat adalah di mana tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Contoh kutipan diambil dari karya Boy Chandra yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Kampus, tebing lingua valley, perpustakaan, air terjun Nyarai, lembah haruan, dan taman. Latar waktu adalah kapan peristiwa dalam novel terjadi. Contoh kutipan latar waktu yang disampaikan dalam novel tersebut yakni pada tahun 1970-an. Karya Andrea Hirata, judulnya Laskar Pelangi. Latar suasana. Latar suasana adalah salah satu macam-macam latar cerita yang menunjukkan bagaimana kondisi batin tokoh atau pelaku di cerita. Contoh kutipan dari karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi yaitu suasana senang, sedih, dan cemas. Tokoh merupakan seseorang atau pemeran dalam. Selain tema, tokoh merupakan unsur penting lainnya dalam novel karena novel berpusat pada cerita nasib tokoh. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai. Biasanya menjadi tokoh utama dan pusat perhatian dalam cerita. Antagonis adalah tokoh jahat yang biasanya menjadi penantang dan konflik cerita. Pemeran antagonis digambarkan sebagai orang jahat yang ingin berbuat tidak baik pada tokoh protagonis. Tritagonis merupakan tokoh yang memiliki karakter penengah. Tokoh ini biasanya diandalkan oleh tokoh antagonis untuk dimintai pendapat, nasihat, dan bantuan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Metode analitik. Metode analitik adalah metode di mana pengarang menggambarkan watak-watak tokoh dengan mendeskripsikan wataknya secara langsung. Contoh metode analitik dalam novel Back to School karya Endang Palupi, Lamera Charlotte. Perempuan berusia 25 tahun yang memiliki paras cantik dan karir yang bagus. B. Metode dramatik. Metode dramatik adalah metode di mana pengarang menampilkan tokoh secara tidak langsung atau tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat,
dan serta tingkah laku tokoh. Contoh metode analitik dalam novel Back to School karya Endang Palupi. Ia sangat cantik, jadi tidak mungkin jika ia tidak laku. 5. Alur atau plot. Alur atau plot adalah bagaimana cerita berkembang, terungkap, dan bergerak dalam waktu. A. Alur maju. Alur maju adalah peristiwa yang berjalan teratur dan berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Contoh kutipan alur maju. Tono akan berangkat sekolah lebih awal hari ini karena para guru akan mengadakan pertemuan penting. Seperti biasa, ia pulang berjalan kaki dengan sahabatnya Dito. P. Alur mundur. Alur mundur adalah cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal. Penulis mengawali kisah dengan konflik, lalu penyelesaian, dan memperlihatkan masa lalu atau disebut dengan kilas balik. Contoh kutipan alur mundur. Di masa lalu, ibu saya sering mengatakan, "Bulan, biaya kuliah sangat mahal, tetapi tidak peduli seberapa mahal untuk membuat Bulan masuk ke perguruan tinggi." C. Alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Contoh kutipan alur campuran. Hamid dan kawan-kawan pun kian terdesak. Setelah timnya tertinggal 2 gol, kini dia pun harus menerima kenyataan bahwa timnya harus bermain dengan 10 pemain. Setelah Fatur menerima kartu kuning kedua, 15 menit waktu tersisa pun harus dilalui Hamid dan kawan-kawannya untuk mengajar ketertinggalan. Orientasi atau pengenalan. Pengenalan atau orientasi adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh kutipan orientasi dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantathur. Pramudia Anantathur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan ke Pulau Buru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa ditahannya itu dengan membuat karya tulis. Konflik adalah suatu percekcokan ataupun perselisihan yang dialami tokoh-tokoh yang disajikan pengarang di dalam alur cerita. Contoh kutipan konflik dalam novel Bumi Manusia. Nyai Ontosoroh memiliki rasa dendam pada orang tuanya itu, sehingga memiliki tekad untuk mengangkat derajat martabatkan sendiri melalui pengetahuannya. Klimaks. Klimaks adalah bagian akhir dari konflik. Pada bagian ini, tokoh-tokoh akan mendapatkan karma sesuai dengan perbuatannya sepanjang novel. Di bagian inilah timbul istilah keadilan puitis. Contoh kutipan klimaks dalam novel Idol Secret Love karya Archie Jung. Ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu supporter telah memadati stadion Si Jalak Harupat. Antiklimaks. Antiklimaks adalah majas dalam bahasa Indonesia yang menyatakan suatu hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Contoh kutipan antiklimaks dalam novel Idol Secret Love karya Archie Jung. Sepak bola merupakan olahraga yang digemari berbagai kalangan, baik dari orang tua, dewasa, remaja, dan anak-anak. Resolusi. Resolusi merupakan rangkaian kalimat dalam cerita fantasi untuk menyatakan penyelesaian masalah dari konflik yang sudah memuncak. Contoh kutipan resolusi dalam novel Bumi Manusia. Minke dan Nyai Ontosoroh mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan melindungi perusahaan serta Annelies yang hendak dibawa ke Belanda. Akan tetapi hukum Eropa tetap tidak memihak pada orang pribumi seperti mereka. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seseorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengar. Sebagian tokoh utama seakan-akan menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Kutipan, aku dan Lintang sebangku karena kami sama-sama berambut ika. Trapani,
duduk dengan mahar karena mereka berdua paling tampan. Judul novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yakni ia atau dia. Kutipan, ia terisolasi tembok tinggi berkeliling dengan satu akses keluar masuk seperti konsep pemukiman modern. Judul novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. 7. Amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh si pemberi amanat berbentuk sebuah perintah kepada penerima amanat melalui amanat yang tertulis dalam instruksi agar si penerima amanat dapat menyampaikan atau melakukan amanat yang diberikan oleh si pemberi amanat. Kutipan, kupikir hidup akan baik-baik saja. Semua harus berjalan seperti sedia kala. Kamu dengan seseorang yang dipilihmu, aku entah dengan siapa, seperti sendiri atas kamu dengan yang lain. Aku mulai mencoba memberikan hatiku pada seseorang yang lain. Kubiarkan siapapun sepertimu. Tidak pun aku keliru melupakanmu, tanya tidak pernah sini. Itu karya Boy Chandra.